Saya Titi Nur Fatimah dari kelompok 11 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian hadonah. Secara etimologi, hadonah atau al-hadonah yang berarti mengasuh, merawat, dan memeluk. Secara terminologi adalah mengasuh anak kecil yang dididik untuk memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidik pada usia tertentu yang tidak sanggup untuk melakukannya sendiri. Menurut ulama fikih, mendefinisikan hadonah yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sulfatul Amanah, NIM S 2019-1124. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum hadanah. Hukum pemeliharaan anak adalah wajib hukumnya. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab seorang orang tua, suami dan istri. Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan merupakan tanggung jawab ayahnya, sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 233. Di dalam ayat itu sudah dijelaskan bahwa janganlah seorang ayah mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian. Dan jangan pula seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anaknya yang sedang disusui. Jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Apabila ayah telah meninggal dunia, maka ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula, yaitu memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Apabila keduanya, yaitu ibu dan ayah, ingin menyapih anaknya sebelum usia 2 tahun dengan persetujuan bersama, bukan akibat paksaan dari siapapun, dan melalui permusyawaratan antara keduanya dalam mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa untuk mengurangi masa penyusuan 2 tahun itu. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain karena ibu tidak bersedia atau berhalangan menyusui, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran kepada wanita, yaitu berupa upah atau hadiah dengan cara yang patut. Maka bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan dan taatilah ketentuan-ketentuan hukum Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan dan membalas setiap amal baik maupun buruk yang kamu kerjakan. Dan juga perceraian antara suami dan istri hendaknya tidak berdampak pada anak yang masih bayi. Ibu tetap dianjurkan untuk merawatnya dan memberinya ASI.
Demikian pula, ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan ibu selama menyusui. Agama kita sangat memperhatikan kelangsungan hidup anak agar tumbuh menjadi anak yang sehat dan juga cerdas. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang dasar hukum hadanah. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Dwijaya. Di sini saya akan menjelaskan isi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat 1 sampai 4. Yang pertama, ada anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Yang kedua, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Yang ketiga, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Dalam keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Convention on the Rights of the Child, hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi 3. Satu adalah hak terhadap kelangsungan hidup, survival rights, diatur dalam pasal 6 dan pasal 24. Hak terhadap perlindungan, protection right. Yang ketiga, hak untuk tumbuh berkembang. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sofiatul Komaria, NIM S 2019-1097. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah hadanah. Hikmah dari adanya hadanah adalah untuk mengatur tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya, baik itu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak, pendidikan, dan juga nafkah. Karena apabila terjadi perceraian antara keduanya, nanti diharapkan tidak terjadi perselisihan paham, pendapat, dan sebagainya lagi. Hal ini terjadi karena dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak selanjutnya setelah terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya tersebut. Oleh sebab itu, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa saja orang yang bertanggung jawab terhadap anak untuk menjaga dan mengasuhnya nanti. Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Ali Ahmad mengenai hikmah hadanah, dapat disimpulkan bahwa dalam hal hadanah, ibu lebih didahulukan. Hal ini didasarkan pada peran ibu dalam kehidupan sehari-hari, di mana ibu adalah orang yang lebih layak mengurus anak dibanding pengasuh lain, misalnya ayah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.